warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatimatu Zahro dengan NIM 201520122. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Mikrokonseling dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yogi Damai Syaputra, MPD. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan pengadministrasian need assessment, daftar cek masalah, penyampaian hasil dan program, dan cara pengolahan data daftar cek masalah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman, supaya selalu diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman, supaya teman-teman tahu siapa nama saya. Oke, perkenalkan nama saya Fatimatu Zahro, saya dari UIN SMA Banten, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5. Nah, saya sekarang sedang melakukan penelitian nih teman-teman. Jadi kedatangan saya di sini yaitu saya ingin meminta bantuan kepada teman-teman semua untuk mengisi kuesioner daftar cek masalah. Di sini apakah teman-teman sudah pernah belajar mengenai DCM? Oke, sudah ya teman-teman. Apa ada yang masih ingat apa itu DCM? Boleh angkat tangannya ya teman-teman. Ya, boleh. Kakak yang di sana. Apa itu DCM? Iya, ada lagi yang masih ingat apa itu DCM? Iya, boleh kakak. Iya, baik, terima kasih ya teman-teman. Ya, jadi daftar cek masalah itu adalah daftar yang berisi pernyataan-pernyataan mengenai permasalahan yang diasumsikan. Nah, biasanya itu dialami oleh individu dalam tingkat perkembangan tertentu. Nah, tujuan dari daftar cek masalah ini yaitu untuk mengungkapkan permasalahan yang dialami oleh individu dengan merangsang atau memancing untuk mengutarakannya apa masalah yang pernah atau sedang dialaminya. Sampai di sini apakah teman-teman dapat dipahami apa itu DCM? Oke, baiklah. Saya di sini bawa kuesioner daftar cek masalah. Nanti saya akan bagikan ya teman-teman. Oke. Dan ini kuesionernya. Nah, di dalam kuesioner ini ada petunjuk pengisiannya teman-teman. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Poin yang pertama itu ada istilah data diri Anda pada tempat yang telah disediakan. Jadi teman-teman, sebelum mengisi kuesioner ini, teman-teman mengisi data diri teman-teman terlebih dahulu di kolom yang sudah disediakan. Ada nama, NIM, dan kelas. Kemudian poin yang kedua, bacalah dengan cermat setiap butir pernyataan. Kemudian jawablah sesuai dengan keadaan Anda yang sebenarnya dengan cara memberikan tanda checklist pada kotak jawaban yang sesuai. Nah, cara pengisiannya itu dengan memberikan tanda centang atau checklist di kolom pilihan jawaban yang sudah disediakan. Nah, pilihannya itu ada dua, ada iya dan ada tidak. Itu sesuai dengan apa yang dirasakan oleh teman-teman semua. Kemudian poin yang ketiga yaitu kuesioner ini tidak mempengaruhi nilai. Nah, jadi teman-teman, bagi siapapun yang mengisi kuesioner ini itu tidak akan mempengaruhi nilai mata kuliah manapun teman-teman. Jadi jangan berpikiran kalau misalnya bermasalah itu nanti nilai mata kuliahnya jelek. Itu nggak sama sekali teman-teman. Kemudian selanjutnya dijamin kerahasiaannya. Nah, data-data yang sudah masuk nanti teman-teman gak usah khawatir.
itu nanti akan saya jaga kerahasiaannya serapat mungkin. Oke, sampai di sini apakah teman-teman sudah paham mengenai petunjuk pengisian dari kuesioner ini? Oke, kalau misalnya sudah paham, apakah teman-teman bersedia membantu saya untuk mengisi kuesioner daftar cek masalah ini? Baiklah, kalau begitu saya akan bagikan kuesioner ini kepada teman-teman semua. Waktu pengisiannya itu selama 30 menit ya teman-teman. Nanti 30 menit yang akan datang saya akan ambil kembali. Ini nanti dikumpulkan lagi ya teman-teman, jangan dibawa pulang. Oke, akan saya bagikan kuesionernya. Jika teman-teman ada yang merasa kesulitan dalam mengisi kuesioner ini, teman-teman nggak usah sungkan untuk bertanya ya teman-teman. Waktunya sudah habis ya teman-teman, saya akan ambil lagi kuesionernya. Oke. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bersedia membantu saya untuk mengisi kuesioner DCM ini. Nah, data ini akan saya olah terlebih dahulu dan nanti minggu yang akan datang itu saya akan datang kembali ke sini untuk menyampaikan hasil dari data ini, dan juga saya akan menyampaikan program-program yang akan saya laksanakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, teman-teman, apakah masih ingat dengan saya yang minggu kemarin itu datang ke sini? Oke, nah sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Selesai. Pada kali ini saya akan menyampaikan hasil dari need assessment yang sudah teman-teman isi di minggu yang lalu. Nah, hasil ini itu bukan menurut saya teman-teman, akan tetapi ini berdasarkan data-data yang sudah teman-teman isi di minggu yang lalu. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di samping kanan saya. Berdasarkan analisis per aspek masalah itu menunjukkan bahwa aspek masalah yang tertinggi itu berada pada aspek AHSO atau aspek hubungan sosial organisasi dengan kategori C cukup bermasalah dengan 25%. Kemudian ada grafiknya di sini, terlihat jelas bahwa di aspek hubungan sosial dan organisasi ini, AHSO ini berada di grafik yang paling tertinggi, yaitu 25% ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah, berdasarkan dari hasil pengolahan asesmen daftar cek masalah tadi, itu saya membuat program tahunan bimbingan konseling. Nah, teman-teman bisa lihat tabelnya di samping kanan saya. Komponen atau layanannya itu layanan dasar. Kegiatannya yang pertama adalah layanan informasi. Topiknya pertama meningkatkan rasa percaya diri, bidangnya pribadi, sasarannya mahasiswa, strateginya klasikal, waktunya tahunan di bulan November, pelaksananya Fatimah Zahra. Kemudian topik yang kedua, kiat mencari dan disenangi teman. Bidangnya sosial, sasarannya mahasiswa, strateginya klasikal, waktunya tahunan di bulan Desember, pelaksanaannya Fatimah Zahra. Kemudian masih di layanan dasar, kegiatannya bimbingan kelompok. Topiknya yang pertama, mengembangkan kemampuan berkomunikasi atau public speaking. Bidangnya bidang sosial, sasarannya mahasiswa, strateginya kelompok, waktunya tahunan, pelaksanaan Fatimah Zahra. Kemudian topik yang kedua itu meningkatkan kemampuan
pengambilan keputusan. Bidangnya bidang pribadi, sasarannya mahasiswa, strateginya kelompok, waktunya tahunan di bulan Februari, pelaksanaannya Fatimatu Zahroh. Oke, itu dia program tahunan bimbingan konseling yang akan saya laksanakan kepada teman-teman semua. Nah, sampai sini apakah teman-teman dapat dipahami? Oke, baiklah, kalau sudah paham, mari kita akhiri saja pertemuan kita kali ini dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara pengolahan data daftar cek masalah. Oke, pertama itu menganalisis data individual terlebih dahulu, teman-teman. Teman-teman membuat kolom seperti ini atau bisa dilihat di samping kanan saya. Buat kolom ada aspek masalah, nomor masalah, jumlah, persen, predikat, dan kategori. Kemudian teman-teman masukkan data-data responden ke dalam kolom ini. Nah, rumus untuk mengolah data individual itu rumusnya NM dibagi N dikali 100%. NM itu adalah jumlah item yang menjadi masalah pada satu topik masalah, dan N itu jumlah item pada topik masalah. Nah, contohnya di aspek pribadi. Nah, responden itu mengisi di aspek pribadi itu nomor masalahnya 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Jadi jumlahnya itu ada 5. Nah, jadi NM-nya itu ada 5 nih. Jumlah item yang menjadi masalah pada satu topik masalah itu ada 5. Kemudian N itu dari mana sih? Nah, N ini adalah jumlah item pada topik masalah. Nah, setiap topik masalah di sini itu jumlah item masalahnya itu ada 5, teman-teman. Jadi otomatis N-nya itu semuanya 5. Oke, jadi NM-nya 5, N-nya 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1 dikali 100%, sama dengan 100%. Selanjutnya di aspek kesehatan. Aspek kesehatan, responden mengisi di nomor masalah 2 sama 5. Jadi jumlahnya 2, NM-nya 2, kemudian N-nya 5. 2 dibagi 5 sama dengan 0,4 dikali 100% sama dengan 40%. Begitu ya teman-teman cara pengolahan analisis data individual. Selanjutnya yaitu analisis per aspek masalah. Nah, teman-teman buat kolom terlebih dahulu ada nomor, topik masalah, NM, MN, NM, persen, dan kategori. Teman-teman bisa lihat di samping kanan saya. Nah, untuk rumus menghitung analisis per aspek masalah ini, rumusnya yaitu NM dikali MN dibagi N dikali M dikali 100%. Nah, NM ini adalah jumlah item masalah, MN adalah jumlah responden yang mempunyai masalah, N adalah jumlah item dalam topik masalah, dan M adalah jumlah responden. Oke. Di topik masalah aspek pribadi, NM-nya itu 1, jumlah item masalah responden di aspek pribadi itu ada 1. Kemudian MN-nya 8, jumlah responden yang mempunyai masalah di aspek pribadi ini ada 8. Jadi semua responden itu ada masalah di aspek pribadi. Kemudian N, jumlah item dalam masalahnya itu ada 5. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya setiap aspek masalah ini berisikan 5 item pernyataan. Jadi N-nya ini 5. Kemudian M, jumlah responden. Jadi jumlah responden yang membantu saya mengisi kuesioner ini ada 8, teman-teman. Nah, cara menghitungnya yaitu NM dikali MN, 1 dikali 8 sama dengan 8, kemudian dibagi N kali M, 5 dikali 8 sama dengan 40, 8 dibagi 40, kemudian dikali 100% sama dengan 20% dengan kategori C, cukup bermasalah.
Oke, baiklah itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai cara pengolahan data daftar cek masalah.